Selamat malam semua, saya sekarang sedang bersama pemilik Cendani Catering, yaitu dengan Bapak Yos. Dan di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang pastinya akan menginspirasi para pengusaha muda. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, kapan usaha Bapak ini mulai dijalankan? Selamat malam, ya selamat pagi dan selamat siang juga. Jadi kegiatan ini sebenarnya sudah dimulai sebelum tahun 2000. Jadi dulu hanya ada pesanan-pesanan kecil, kemudian yang pesan ya tetangga, kemudian saudara-saudara. Nah kemudian suatu ketika pada tahun 2005, persisnya itu tanggal 14 Agustus, kami itu sekeluarga diberi kepercayaan untuk mempersiapkan konsumsi untuk satu keluarga yang mengadakan event wedding atau pernikahan. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah acara tersebut bisa berlangsung dengan sangat lancar. Kemudian semua berkenan, baik tamu, baik keluarga yang punya hajat, sehingga itu menjadi langkah awal kami untuk jadikan ini menjadi awal kegiatan usaha itu yang sesungguhnya. Ya, karena pertama itu Bapak yang memulai sendiri, Pak? Iya, kami sekeluarga. Jadi perusahaan ini kan kami dibantu dengan tetangga-tetangga sekitar, kemudian keluarga sendiri, dan banyak teman-teman para sahabat yang membantu kegiatan usaha ini bisa berjalan dengan, ya puji Tuhan, berjalan dengan lancar sampai saat ini. Sampai sekarang ya Pak? Iya, alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa Bapak memilih untuk menjalankan usaha ini, Pak? Kebetulan pertama mungkin kami sekeluarga suka makan. Yang kedua hobi. Hobi juga masak, baik Buyo sendiri. Kemudian kami juga berkarya pada saat itu di tempat yang menjalankan kegiatan usaha, yaitu di usaha yang sama gitu loh. Saya juga waktu itu bertugas di tempat yang memang menangani pelayanan makanan dan minuman untuk tamu, persisnya di Hotel Ambarukmo, di Food and Beverage Department yang menangani pelayanan makanan dan minuman, baik tamu untuk yang menginap maupun nggak menginap. Jadi sudah berpengalaman ya Pak? Ya, karulah kami mencoba ini, siapa tahu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Iya, untuk masaknya itu bagaimana Pak? Dimasak keluarga sendiri atau? Ya, kami dibantu oleh para saudara-saudara, tetangga-tetangga dekat, ibu-ibu yang rata-rata kan pada pintar masak. Kalau ibu-ibu ini ya, jadi dari beliau-beliau lah semua karya itu bisa terwujud. Ya, bekerja sama dengan baik ya. Iya Pak. Punya daya tahan hidup yang bagus. Dalam kondisi yang terburuk pun dia bisa tetap survive. Nah itulah kemudian bambu ini ditanam di tebing-tebing supaya tidak longsor, di tepi-tepi sungai itu biar tidak banjir. Nah kami mengambil filosofi pohon bambu itu sehingga dalam kondisi yang terburuk pun kita harus bisa memberikan manfaat pada orang lain, baik pada diri sendiri maupun kepada masyarakat yang sekitar yang membutuhkan gitu. Iya, itu ajalah sederhananya. Jadi kenapa kami memilih nama Cendani itu. Sangat berharga sekali untuk waktunya Pak. Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah Bapak membutuhkan karyawan untuk menjalankan usaha ini? Iya, karyawan ini pasti ya, baik itu yang di sisi produk, baik itu di sisi pelayanan di depan,
karena catering ini butuh suatu persiapan yang benar-benar harus dikelola dengan sangat teliti gitu loh. Baik itu event itu kegiatan yang akan dilaksanakan itu kemudian pada hari eventnya itu, kemudian juga sesudahnya, sehingga itu harus benar-benar terancang dengan baik, tersusun dengan baik. Nah itu pasti membutuhkan teman-teman karyawan yang memang mereka punya etos kerja yang tinggi. Iya Pak. Jadi Bapak sekarang memiliki berapa karyawan Pak? Kalau boleh tahu? Iya mungkin teman-teman yang bantu itu ya sekitar 15-an lah. 15. Banyak Pak. Gitu ya. Banyak sekali. Berapa omset per bulan yang dihasilkan dari usaha ini Pak? Ya kalau omset itu mungkin ya relatif ya non. Kalau suatu ketika banyak event-event wedding gitu kan. Tapi ya rata-rata kalau 100 ya dapat lah. 100 sampai berapa Pak? Ya 100 itulah, 100 jutaan ya. Iya. Itu sekali dalam satu bulan kan, dalam rata-rata mungkin ya sekitar Itu segitu. biasanya satu bulan itu menangani berapa event Pak? Misalkan cuman pernikahan atau? Enggak, jadi kami kan juga dari instansi-instansi yang mengadakan acara, apakah itu seminar, apakah itu rapat dari kantor, apakah itu ada acara syukuran keluarga, baik itu pernikahan maupun ulang tahun putra putrinya, kemudian ada permintaan yang nasi box untuk akikoh dan lain sebagainya, itulah semacam Jadi itu. nggak hanya wedding ya Pak? Nggak hanya wedding ya. Ya, Pak. Bagaimana Bapak memasarkan produk dari usaha yang Bapak jalankan ini? Jadi sekarang ini kan ada era medsos itu ya, media sosial. Jadi mungkin ya yang sangat mendukung itu ya sekarang ya, termasuk juga marketing itu loh. Jadi bisa ketok tular misalnya, oh saya kok di sana kok makan pesan di sana kok puas, kemudian juga makanannya mungkin banyak yang sesuai, ya itu dari situ mungkin ya, dari situ ya, kalau kami pelajari dari situ. Jadi puji Tuhan hampir tiap hari itu ada permintaan gitu loh. Itu biasanya permintaannya itu dari luar Jawa apa juga ada Pak? Ya sementara ini baru maksimum luar kota ya non. Oh iya. Ya tadinya kan hanya tetangga, kemudian juga antar wilayah gitu. Tadinya hanya di dalam ring road sini, kok udah melebar sampai luar ring road, habis itu bisa di luar kota gitu loh. Jadi bertahap seperti itu Nanda. Gitu Pak. Iya. Bagaimana cara perusahaan dapat mencapai keunggulan dalam pemasaran jasa, serta bagaimana perusahaan dapat meningkatkan kualitas keunggulan layanan pemasaran tersebut Pak? Ya itu tadi, kita harus komit terhadap kualitas ya, baik kualitas pelayanan maupun kualitas produk. Produk itu ya kita selalu belajar untuk mencoba makanan-makanan baru. Jadi anak-anak kami itu juga kebetulan suka juga. Memang mereka sekarang yang lebih banyak menangani gitu. Jadi kami sudah aja di belakang ini aja, biar supporting liner aja gitu. Iya Pak. Mereka yang sekarang pada jalan untuk bisa berlangsung dengan baik gitu. Menurut Bapak langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pengendalian kualitas Pak? Ya itu tadi, jadi memang fungsi kontrol itu pada saat pra-event itu kan banyak yang harus disiapkan. Kita kan suatu ketika akan menangani ruangan yang tadinya masih kosong menjadi tempat yang untuk acara itu bisa berlangsung dari sisi makanan dan minumannya. Nah kemudian kan preparationnya itu juga
baik itu meja, baik itu peralatan makan, minumnya, baik itu linennya, baik itu china dan silverware-nya, dan itu harus dipersiapkan menyesuaikan dengan menu yang memang sudah dipilih oleh para pelanggan yang memang sudah memesan. Kemudian juga pada saat event itu berlangsung ya kita harus selalu kontrol, baik itu catering itu sebelum makanan berangkat, juga selama makanan sebelum disajikan, sesudah disajikan, selama disajikan, kemudian iya itu ya, kemudian juga sesudahnya itu ya kita juga menanyakan feedbacknya, kira-kira apa yang kurang berkenan, kira-kira apa yang perlu kami tingkatkan. Nah itu sehingga itu menjadi upaya-upaya kami untuk selalu meningkatkan kualitas produk dan pelayanan itu. Untuk apa itu namanya Pak, biasanya sebelum ada acara itu diadakan cek lokasi nggak Pak untuk meninjau lokasi? Pasti itu harus. Iya. Nah, sekarang ini dengan era sosmed yang sudah demikian maju ini, kita lebih mudah untuk cek lokasinya dengan Google Map itu di mana ya, karena yang terlibat kan pasti banyak. Yang terlibat baik itu nanti persiapannya, baik itu nanti pengirimannya, baik itu nanti apalagi lah ya gitu. Jadi itu harus selalu cek lokasi dimanapun itu Pak. Kenapa harus itu ya. Kalau panggung-panggung besar gitu juga menangani Pak dalam catering yang besar gitu biasanya. Iya, ya jumlahnya memang selama ini yang pernah kami tangani ya sekitar 2.000 orang. Sekali event itu pernah ya sekitar 2.000 orang. 2.000 orang sekali event itu, jadi itu ada. Iya. Tapi itu sebelum pandemi ya. Sekarang kan ya rata-rata yang maksimal mungkin tamu ya sekitar 600-750 gitu ya. Kalau pandemi kemarin tetap jalan nggak Pak? Tetap jalan, puji Tuhan ya. Jalan, iya, karena justru ada beberapa kantor yang karyawannya tidak boleh keluar untuk jajan di luar. Mereka kebetulan kami menyiapkan konsumsinya itu loh, menyiapkan cateringnya itu dari sini ya. Ya. Itu waktu pandemi itu ada berapa kantor Pak? Misalkan sehari ada 2 atau 3 yang lebih. Pak? Iya. Jadi banyak. Tapi kan mereka nggak seluruh karyawan, kan misalnya ada kantor A yang 15 orang, gitu. Kantor B 20 orang, kantor C 10 orang, jadi kalau di total dari beberapa kantor, katakanlah 10 kantor itu bisa 200 orang gitu. Itu masa pandemi itu alhamdulillah ya, iya itu kami diberi apa itu ya diberi banyak berkah itu, malahan ya. Seperti apa suka duka yang Bapak rasakan selama menjalankan usaha catering ini Pak? Suka itu hampir mungkin ya 90% sukanya. Misalnya kalau satu, kita bisa tambah saudara. Yang dulu belum kenal kita menjadi kenal. Dan mereka rata-rata ya mungkin karena berkenan selama kami layani, dan pesan lagi ada beberapa keluarga yang putranya itu menikah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu pesan berkomitmen di sini ya Pak? Iya itulah itulah. Tapi yang duka ya pasti kalau pas cuaca kadang-kadang kurang mendukung itu. Tapi kan namanya juga kami menyesuaikan juga, iya. Yang penting kita saling bisa menjaga kesehatan. Iya. Kalau ada event outdoor terus tiba-tiba hujan kayak gitu gimana Pak? Ya, kami menyesuaikan, jadi mau nggak mau kan kalau makanan ini kan nggak bisa lari, tamunya kan yang bisa lari, ya diusahakan makanan itu berada di bawah tenda. Jadi di bawah tenda semua ya Pak? Iya, kalau dimungkinkan. Tapi kalau nggak dimungkinkan ya mau nggak mau ya itu tadi salah satu dukanya itu kita harus mindahin, harus cepat dan sebagainya, itu aja. Tapi itu juga
prosentasinya dalam satuan mungkin ya hanya 1-2% lah. Iya. Kejadian-kejadian yang semuanya tetap lancar ya. Iya. Jadi kan ya kita sampaikan bahwa kalau cuaca kurang mendukung, makanan aja yang berada di bawah tenda. Kalau tamu-tamu kan bisa lari, makanan nggak bisa lari, harus dipindahin satu persatu, baik alat baik makanan. Iya, gitu. Apa pesan untuk pengusaha muda yang baru memulai usahanya, Pak? Untuk Bapak itu tadi, ya saya tadi kan mulai dari sesuatu yang kecil. Jadi jangan selalu melihat bahwa akan menjadi besar tiba-tiba, tidak. Itu harus melalui perjuangan dan melalui waktu yang cukup gitu loh. Dan lagi selalu kita memberikan minta feedback kepada konsumen itu ya. Apa yang kira-kira bisa kami tingkatkan, apa yang kira-kira selama ini kurang berkenan. Ya, kalau berkenan ya itu memang sama-sama. Kemudian kami memang menempatkan bahwa kami sudah menjadi bagian dari yang punya hajat. Iya Pak. Jadi tetap menerima saran dan kritik dari. Selalu malah kami tidak hanya menerima, meminta. Iya, berkenan memberikan. Iya, berkenan memberikan komentar, baik positif, baik kurang positif. Demi kemajuan. Betul, iya. Iya. Perjuangan Bapak dalam mengantarkan pesanan pertama kali itu bagaimana, Pak? Ya, ceritanya mungkin sedikit menarik ya, karena waktu itu tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini kan banyak ada Grab, ada Gojek dan lain sebagainya. Waktu itu kalau tahun 2005 itu kami belum punya kendaraan, Non. Ya, Non apa Mbak Cici ya? Cici. Boleh Pak. Jadi kami kalau kadang-kadang ada pesanan besar itu kami kerjasama dengan satu travel pengiriman barang itu loh. Jadi kalau eventnya besar, kami pinjam truknya. Kalau eventnya nggak terlalu besar ya kami pinjam mobil boxnya. Itu aja. Kemudian jadi itu dalam jumlah yang besar baru pinjam gitu Pak. Kalau yang kecil-kecil itu apa bisa dibawa motor sendiri gitu Pak? Ya kalau kecil bisa pakai motor. Ya kalau yang sedang kira-kira 100 sampai 200, kami kebetulan ada mobil kecil yang kami lepas jok-joknya itu bisa untuk angkut-angkut itu loh. Iya, itu aja. Itu biasanya yang mengantarkan itu siapa Pak? Bapak sendiri atau mungkin? Ya kami dibantu teman-teman, ada yang teman yang bisa nyopir, kemudian kadang-kadang kami sendiri, kadang-kadang juga anak-anak kami ada Mas Yogi dan Mas Yogi itu yang jadi banyak yang berpartisipasi mengantar benar-benar. Maaf Pak, saya tadi lupa menanyakan kira-kira modal usaha awal Bapak itu berapa Pak? Sampai bisa membangun sendiri yang besar? Itu ya mungkin ya sekitar 10 lah. Itu 10 juta ya itu. Jadi itu bisa separuh untuk mengadakan peralatan, separuh untuk kalau ada pesanan bisa belanja dulu. Kami kan didukung banyak teman ya, misalnya seperti bahan baku itu kami bisa telepon dulu, kemudian mereka ngirim bisa dibayar sesudahnya. Jadi sudah berlangganan. Jadi mereka bisa diajak bekerja sama dengan sangat baik. Nah kami juga harus tepat waktu untuk masanya kapan harus membayar itu ya. Jadi modalnya itu yang berputar terus. Jadi tidak harus besar. Jadi kalau misalnya berapa yang bisa udah lakukan aja. Karena peralatan itu juga tidak harus punya sendiri. Kan ada perusahaan yang bisa meminjamkan peralatan catering itu ada. Jadi bisa pinjam, tidak punya sendiri ya? Tidak harus punya sendiri. Kecuali yang untuk alat masak dan lain sebagainya. Itu untuk khusus sendiri. Apa harapan ke depan untuk Cendani Catering sendiri Pak? Ya sekarang ini kami sangat bersyukur bisa berjalan dengan sangat baik.
kalau ke depan tentu saja semoga bisa berkembang lebih besar. Amin. Semoga juga bisa ya ada kegiatan usaha di luar Iya. di luar catering yang semoga bisa memberikan manfaat juga kepada masyarakat. Iya Pak. Itu aja tentu saja. Apakah ada bayangan untuk membuka restoran atau apa gitu Pak? Sementara belum, sementara masih fokus ke catering aja dulu. Gitu Pak. Tapi suatu ketika siapa tahu bisa berkembang ke sana. Iya. Doakan saja ya Pak. Iya, amin Pak. Semoga bisa berkembang lebih sukses. Jadi saya lihat-lihat di kantor Bapak itu kan banyak sekali foto Pak. Itu mempunyai kenangan tersendiri tidak Pak? Oh iya. Iya. Itu kan ide dari anak-anak saya itu. Iya. Punya Pak Bapak berkenan nggak foto-foto ini kita pasang? Ya kira-kira menarik apa enggak ya? Saya kan naik gitu. Iya. Ya bisa menginspirasi kami Pak gitu. Iya. Nah, coba kira-kira yang mana ya? Apakah Bapak berkenan untuk bercerita tentang foto-foto itu Ya Pak? boleh lah. Iya. Jadi untuk foto yang ini Pak, yang ini itu seperti apa Pak kenangan? Oh itu kan sekitar tahun 78. Iya. Waktu itu kan saya masih berusia ya di bawah 30 ya. Kami diberikan kepercayaan untuk memegang restoran di Borobudur sana, Iya. cabang dari Hotel Ambarukmo tempat saya bekerja. Nah kebetulan waktu itu ada tamu negara. Iya. Ya, tamu negara dari Malaysia yang dijamu oleh Presiden Soeharto. Nah, itu kebetulan kok kami diberikan kehormatan lah untuk bisa melayani beliau. Ya, kenangan yang sangat buat kami ya, sangat berkesan. Iya. Kemudian untuk foto yang ini juga Pak, nampaknya banyak sekali ketinggian. Oh iya. Itu Bapak kebetulan layani. saya pernah ditugaskan di Hotel Indonesia di Jakarta itu loh. Iya. Dekat Tugu Selamat Datang itu kan ada Hotel Indonesia. Kami Iya. bertugas di sana. Dan kebetulan di salah satu ruangan beliau mengadakan acara Gus Dur itu, Presiden Gus Dur itu mengadakan acara dengan beliau budaya lah. Iya. Ya. Kemudian kami juga diminta untuk bisa melayani beliau di situ. Yaitu buat kami satu kehormatan besar lah. Iya Pak. Iya, sangat memberikan kehormatan. Boleh tahu kalau yang foto ini Pak, kira-kira Itu gimana kan Pak ini Pak? pas waktu itu namanya Pak Yop Ave itu jadi menteri pariwisata. Oh iya. Ya berkunjung ke Kota Gede. Kota Gede itu ada di sana kan kawasan cagar budaya. Di salah satu rumah itu beliau dijamu oleh yang Pak Rudi Pesik itu di rumahnya Pak Rudi Pesik. Kami diminta untuk itu melayani di rumah Pak. Di rumah beliau Pak Rudi Pesik itu beliau berkunjung ke rumah antik lah, rumah zaman dulu yang jadi cagar budaya di situ. Jadi bertempat di situ ya Pak Iya, ya? iya. Untuk yang terakhir nampaknya Bapak bersama Bapak Presiden sekarang ya. Itu lagi-lagi kami mendapat kehormatan beliau pas berkunjung ke Jogja untuk acara kunjungan. Nah, kok kami diminta menjadi bagian dari petugas yang diberikan kehormatan melayani beliau. Kemudian juga yaitu kami petugas itu diminta nanti siap-siap ya sesudah Pak Presiden ini dan Ibu sembahyang asar, beliau berkenan untuk berkenan untuk foto bersama. Foto bersama. Itu buat kami ya luar biasa. Iya Pak. Iya, beliau benar-benar sangat luar biasa. Kami Waktu diberikan kesempatan untuk Pak Jokowi masih menjadi wali kota ya? Atau enggak, udah presiden ini. Sudah presiden. Iya, ini sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Iya, acara baru saja ya Pak? Iya, baru saja 2019 lah. Oh, Iya, 2019 kemarin. Saya kira
waktu jadi Enggak, wali kota Solo, Pak. Udah masih, udah. Iya. Presiden kemarin itu ya. Oh, iya. 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 Saya dengar-dengar belum lama ini Cendani diminta untuk melayani salah satu event bergengsi di Prambanan. Apa nih kesan Bapak? Wah, itu juga kami sangat berterima kasih kepada Raja Wali event organizer yang Iya. waktu itu mengundang menangani eventnya Westlife gitu loh. Nah, kebetulan kok kami juga diminta untuk melayani artisnya itu. Iya. Iya, jadi mereka sudah menentukan menunya, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Kemudian apa yang mereka katakanlah makanan favoritnya. Iya. Sehingga wah benar-benar satu kehormatan juga buat kami. Kemudian juga kami diminta untuk melayani para tamu-tamu VVIP. Jadi undangannya kan dibagi dari beberapa levelnya kok. Iya. Ada yang VVIP, yang ada lounge, ada lounge seperti itu. Nah, yang VVIP itu mendapatkan heavy snack gitu loh. Dan mereka dari Raja Wali itu menunjuk kami untuk bisa melayani juga untuk tamu-tamu. Jadi itu Iya. full dari sini Pak makanannya? Iya, full dari sini. Dari sini. Iya, Termasuk artis dan tamunya sendiri? betul. Itu sangat besar sekali ya Pak kemarin eventnya ya Pak? Iya, kalau artisnya kan memang terbatas sekali. Jadi Iya. kita yang berada di situ pun juga sangat terbatas, tidak boleh lebih dari beberapa orang itu. Gitu. Jadi tertentu itu. Kemudian kalau yang di ini ya cukup banyak lah, mungkin hampir 800 orang. Kalau yang VIP ini Itu untuk VVIP dan VIP? yang VVIP aja. Oh VVIP aja? Yang itu artis kan di backstage-nya. Iya. Backstage-nya nggak banyak, itu sekitar 30 orang. Iya, Pak. Mm-mm. Ya, terima kasih kepada Bapak Yos yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan pengalaman yang cukup menginspirasi bagi kami dan Iya. calon pengusaha-pengusaha muda lainnya. Sekali lagi banyak-banyak terima kasih ya Pak. Sama-sama Mbak Cici. Semoga ini bisa memberikan manfaat Ya, tepuk kepada tangan untuk Pak Yos. Terima kasih. Sukses selalu ya. Sukses selalu. Sukses selalu.